وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan daripada pembagian yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi hadirnya Anda di tempat seperti ini tidak hanya sekedar kumpul, akan tetapi Allah ingin memberi bagian-bagian, pemberian. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengundang, pasti ingin memberi. Beda dengan kita, beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Jadi karena Allah itu memanggil, berarti ingin memberi. Tidak ada panggilan Allah itu kosong, baik panggilan sholat atau panggilan mondok. Nah itu, orang yang melakukan sholat itu berarti dia dipanggil. Dan itu panggilan orang untuk sholat, berarti Allah akan memberinya, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang mondok, berarti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hadir majelis, berarti dia itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi. Dan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sia-sia. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan makhluk. Ketika seseorang atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Anda untuk baca Quran, maka akan diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dipanggil untuk berzikir, Anda langsung berzikir, berarti akan diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, setiap Anda mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah ingin memberi. Allah ingin mengasih dan dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sekedar mengundang atau memanggil, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat beda dengan manusia, dengan makhluk. Mungkin kita berkali-kali dipanggil, kita berkali-kali diundang, mungkin kita ya hanya sekedar bertemu, belum tentu memberi. Itu kalau makhluk, tapi Allah tidak bisa. Kalau sudah manggil satu kali, pasti akan diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita dilanggengkan pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintunya yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah adalah pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, babullah, pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa beliau selalu memberikan bagian-bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kepada kita istiqomah. Ya, dikasih istiqomah di dalam hadir majelis. Yang kemarin saya katakan juga, saya tidak jelaskan bahwasanya majelis itu atau ta'lim itu atau majelisan itu tidak bisa putus-putus. Ya, harus diistiqomahi. Ya, karena ilmu itu kalau putus-putus, meskipun ada udzur, meskipun dia itu sudah udzur syar'i, tetap akhirnya yang masuk sebagian-sebagian. Akhirnya yang masuk sebagian-sebagian. Ketika Anda memakan makanan, makan satu piring, kemudian dapat separuh, Anda berhenti. Nanti dilanjutkan, maka makanan itu sudah tidak enak. Nah, orang yang hadir majelis, hadir sekali, nggak hadir 3 kali. Hadir lagi udah beda rasanya, beda ilmunya. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi pentingnya istiqomah, karena itu para salaf kita, para guru-guru kita, mereka itu sangat mengkuatkan, ya, mengutamakan daripada istiqomah. Kalau nggak istiqomah, ya seperti yang kita rasakan. Atau loh, hadir sekali kok beda sama yang kemarin. Nah, kemarin pembahasan apa, sekarang pembahasan apa. Akhirnya gitu. Atau menyangka bahwasanya sekarang loh, kok pembahasan seperti ini sekarang. Padahal yang sekarang yang menyambungkan dari pembahasan yang kemarin. Nah, seperti ini. Wa subhanallah, semuanya atas apa, semuanya sesuai dengan kadar yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, is'alullah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Rasulullah, innama ana qasibullahu mu'ti, aku hanya pemberi, aku hanya pembagi, katanya Rasulullah, dan Allah lah yang memberi.
Ya qasimin al-khair wafruqis lana ya qasimin, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita minta kepada Rasulullah SAW sebagai pembagi daripada kebaikan. Semoga Allah semoga beliau Rasulullah memberikan kepada kita pembagian yang sempurna. Disempurnakan pembagian kita oleh Rasulullah SAW, barokah daripada sholawat kita kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Nah ini beliau yang telah memberikan kepada kita contoh. Ketika suatu saat beliau duduk dan didatangi oleh seseorang yang masya Allah ganteng, putih, bersih, ditanyai oleh beliau. Orang ini langsung datang duduk kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau bertanya, apa itu dunia? Dia bertanya, apa itu dunia? Maka beliau mengatakan, Rasulullah menjawab, antatrukan dunia litolib na'imiha abadan. Apa itu dunia? Kahilmin naum. Apa itu dunia? Dunia itu seperti mimpi. Mimpinya tidur, katanya Rasulullah. Dunia itu seperti mimpinya tidur. Wa ahluha mujazun wa mu'aqabun. Penduduk dunianya itu mereka sebagian dibalas, diberi balasan, ada yang diberi ganjaran pahala, ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa itu dunia? Kahilmin naum, seperti mimpinya tidur. Seperti mimpinya tidur. Makanya kalau kita dengar, kalau kita lihat ya, sering orang-orang itu mendengar atau mengatakan kayak mimpi. Nah, mungkin dia dapat sesuatu atau bertemu dengan siapa seseorang, nah, dia mengatakan kayak mimpi. Atau dari cepatnya atau dari kagetnya sampai dia mengatakan kayak mimpi. Maka Rasulullah sebelum itu sudah mengatakan bahwasanya kahilminmu wa ahluha mujazun wa mu'aqabun. Penduduk dunia mereka ada yang dapat pahala, ya dibalas, ya pasti dibalas apapun itu, baik amal baik ataupun amal yang buruk dibalas. Ya, wa mu'aqabun, dan mereka yang mendapatkan akibat atau balasan jerah jinayah yang sudah mereka lakukan. Wa mal jannah. Nah, apa itu surga? Ditanya Rasulullah, apa itu surga? Surga antatrukat dunia na'imiha abadan. Ditolib na'imiha abadan. Adapun dunia surga, engkau meninggalkan daripada semua kenikmatan dunia. Allah. Jadi diajari zuhud, katanya Rasulullah, kalian diajari zuhud. Kenapa seperti itu? Iya. Karena dikatakan bahwasanya orang berada di dalam dunia ini, kamutakhallifil qafilah. Kamutakhallif anil qafilah, seperti orang yang tertinggal dari kelompok, dari rombongan. Jadi kita itu ada di dunia seperti orang yang ketinggalan dari rombongan. Maksudnya apa? Maksudnya masa kita berada di dunia. Masa kita berada di dunia itu seperti kita orang yang ketinggalan dari rombongan. Adapun masa antara dunia dengan akhirat, katanya Rasulullah, ghamdatu ain. Masa antara dunia dengan akhirat itu seperti kedipan mata, cepat sekali. Berapa banyak orang-orang tua itu yang tidak terasa, sudah 60 tahun, 70 tahun, tahu-tahu wis tua. Sampai ada kalau orang-orang wis kayak anak kabeh, utune sampean, awake sampean, nah cepat 60-70 itu yang rata-rata. Ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi diajari dan diberi ketahui oleh Rasulullah SAW bahwasanya begitu juga Sayyidina Isa bin Maryam, ya, disebutkan bahwasanya Sayyidina Isa bin Maryam ini, beliau itu dipertemukan dengan dunia yang berbentuk wanita yang sangat cantik tapi tua. Dunia yang itu dibentukkan kepada Sayyidina Isa bin Maryam ini tua dengan penuh perhiasan. Semua di badannya itu penuh dengan perhiasan, semua badannya penuh dengan perhiasan. Akhirnya Nabi Allah Isa ini berkata, tanya kepada perempuan itu, kepada dunia ini, ya, kata zawajti, ya, berapa orang yang sudah kamu nikahi? Nah, dunia membentuk wanita yang berpakaian dengan penuh perhiasan. Nah, yang ditanya sama Nabi Allah Isa, berapa banyak sudah yang kamu nikahi? Maka dia menjawab, la usiha, aku tidak bisa menghitung, dari banyaknya tidak bisa dihitung. Tanya lagi Nabi Allah Isa, lalu mereka itu apakah mati terlebih dahulu meninggalkan kamu, atau mereka itu kamu tangkap? Nah, ini ucapannya, pertanyaan Nabi Allah Isa.
mereka itu sampai pateni bojo-bojone itu, bahkan wakil bojone banyak ini istrinya, suaminya ini. Mereka itu mati, apa kamu cerai? Maka beliau mengatakan, dunia mengatakan kota itu, aku bunuh mereka, dibunuh oleh dunia itu. Maka Nabi Allah Isa AS mengatakan, buksan, sungguh buruk bagi suami-suamimu yang akan datang, karena mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari suami-suamimu yang sudah berlalu, yang mana mereka engkau bunuh satu persatu. Wah, ini menandakan bahwasanya dahsyatnya dunia yang mana bisa mencelakakan kita masuk ke dalam jurang neraka atau siksa pedih baik di dunia baru sampai akhirat. Karena itulah Rasulullah dianjurkan kepada kita untuk baik-baik memperbaiki diri, menjaga kita. Dan Habib Abdullah mengatakan was'alhu salama min daril futur. Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan was'alhu salama min daril futur. Kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keselamatan dari tempat fitnah, tempat ujian. Tempat ujian, dunia itu tempat ujian, gak ada roh itu tidak ada istirahat. Kalau menurut ucapan atau mereka orang-orang yang soleh mereka tidak ada roh, tidak ada istirahat. Ya, makanya kita kalau melihat ketemu dengan dari ashab kita, dari teman-teman kita, bahwasanya ketika itu Habib Umar diajak untuk istirahat, dihibur ke satu tempat villa atau gunung. Gak tahu tariknya kayak gitu. Tahu-tahu Habib Umar itu diajak ke sana sama panitia, diajak ke sana. Akhirnya sampai di sana tanya Habib Umar, apa ini? Apa acara apa nih? Gak ada Habib, gak ada acara. Gak ada acara apa-apa, cuma Habib aja biar enak istirahat di sini atau senangnya menikmati view yang ada di sini. Karena di enak lah Habib. Tapi apa cara Habib? Tinggal no. Jika taat, kami datang dari Hadramut jauh-jauh untuk payah. Kami datang jauh-jauh dari Hadramut 11 jam, 9 jam, 11 jam datang ke Indonesia untuk payah, untuk capek. Seluruh di langit. Apa TV hanya holding ini terus lihat. Nah dari kono. Subhanallah. Mereka yang beda jauh. Nah itu mereka orang-orang yang tahu hakikat dunia. Mereka yang tahu hakikat dunia seperti itu mereka. Jadi terus mereka itu sibuk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alus-salam min daril futur. Nah karena itu mereka para orang soleh ya, mereka orang soleh melihat dan tahu mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Terus sampai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji semua orang. Jadi dunia itu tempat ujian. Tidak ada yang tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Allah mengatakan fa innallaha yaftinul khalaiqa fi hadhihi dar wa yahtabiruhum bil ghina wal faqr wal raha wa syiddah wa bil usri wal yusri fa kilal halain ikhtibar. Terus sampai katanya Habib Umar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada semua makhluk, semuanya tanpa terkecuali, semua, tidak ada terkecuali. Sampai fi hadhihi dar, di dunia ini. Wa yakhtabiruhum, mereka diuji satu dengan kekayaannya yang kaya, dengan kemiskinannya yang miskin, dengan mudah lancarnya bagi yang lancar, dengan susah repot bagi yang repot, dengan kemudahan atau dengan kesulitan. Maka semuanya kedua-duanya itu ujian. Nah, sampai dulu orang yang kaya dia diuji dengan kekayaannya. Karena itu bagi kita yang miskin, jangan mengatakan bahwasanya orang kaya itu enak. Kalau sampai tidak percaya, coba tanya kamu kepada orang-orang yang kaya itu. Dan setiap Anda bertanya kepada mereka orang yang kaya itu, enak ya jadi awakmu, enak ya jadi kamu, pasti jawabnya mereka satu, sok tahu, sopo ngomong, cari sopo, enak jadi awakmu. Kalau lu simpang iya, aku enak, aku suka, udah enak. Tidak ada. Pasti mereka itu menolak. Pasti mereka itu tidak mengiyakan pertanyaan Anda. Sehingga kalau kita melihat, ya kita melihat mereka orang-orang yang kaya diuji dengan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya ya semakin diuji. Katanya Habib Ali Al-Habsyi, Sohibul Maulid ini,
mengatakan bahwa Inna Allah Subhanahu wa taala yahtabirul ghaniyya bil fakir wa yahtabirul fakir bil ghani. Ini Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang kaya dengan orang yang miskin. Jadi lek sampean kaya, ojo kaget akeh sing jaluk nang sampean, ngarep nang sampean. Karena memang orang kaya itu godaannya orang miskin. Orang miskin itu godaannya, ujiannya orang kaya. Yang miskin ujiannya adalah orang kaya, sehingga dia itu terus dilihat dengan banyak melihat daripada glamornya dunia. Jadi dua-duanya sangat diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sing suki diuji, sehingga jadi sing melarat itu uji. Sama-sama ujian. Maka siapa yang selamat? Maka yang selamat adalah mereka sedikit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat. Sedikit yang selamat dari ujian. Jadi tidak hanya kemiskinan, tidak hanya keruwetan, tidak hanya kesusahan ujian, tidak. Bahkan ujiannya ini lebih besar daripada orang kaya. Orang yang kaya, orang yang banyak daripada dunianya, ini ujiannya lebih besar daripada orang yang miskin. Ini seperti yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Nah dari sini Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, beliau itu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Nah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Harus sampai Nabi Allah Sulaiman ini punya prajurit. Prajuritnya itu super. Dari manusia, dari jin. Maka Nabi Allah Sulaiman itu ketika ingin melihat istananya Bilqis dari Yaman. Ketika Nabi Allah Sulaiman itu minta dipertunjukkan. Ayo siapa di antara kalian wahai prajurit, ada prajuritnya Nabi Allah Sulaiman, jin atau manusia kali itu, siapa yang bisa mendatangkan daripada kerajaannya Bilqis? Jadi dipilih, diangkat, diambil, dan nanggung kalau dulu. Akhirnya langsung jamaahnya Nabi Allah Sulaiman, prajuritnya yang ifrit, dari jin, karena ifrit itu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, aku akan mendatangkannya kerajaannya Bilqis sampai ke Anda sebelum Anda berdiri dari duduk. Sebelum berdiri dari duduk. Karena yang kita sebelum Tuhan, sebelum duhur. Jadi cepat, lumayan cepat. Pagi sebelum duhur sudah sampai kerja. Tetapi Nabi Allah Sulaiman punya prajurit yang dari jenis manusia, bahkan dari ulamanya Nabi Allah Sulaiman, bahkan termasuk ketika itu termasuk walinya Nabi Allah Sulaiman. Ada yang wali, umat Nabi Sulaiman ada yang wali. Ada yang di sini disebutkan oleh guru kita bahwasanya namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini termasuk salah satu wali di zamannya Nabi Allah Sulaiman atau umatnya Nabi Allah Sulaiman. Langsung mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ya anak anti kami qabla an yartadda ilaika tarfu. Wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasananya daripada Bilqis itu kepada Anda, bawa ke sini sebelum kembalinya lirikan matamu atau kedipnya meripati itu. Lebih cepat ke jin, lebih cepat daripada jin. Nah, dari sini bahwasanya ilmunya orang manusia itu lebih tinggi dari jin. Sekalipun jin itu alim-alim, hebat-hebat. Tapi kalau kita manusia, ya, takwatan kepada Allah lebih tinggi. Kalau ifrit tadi itu masih ada waktu, jeda waktu. Tapi kalau ini walinya Nabi Sulaiman ini dari umatnya itu cepat sebelum kedip mata. Akhirnya ketika datang, falamma ra'ahu mustaqirrun indahu, ketika kerajaan Bilqis itu datang di hadapannya Nabi Allah Sulaiman, sampai di hadapannya qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Maka Nabi Sulaiman mengatakan ini termasuk daripada keutamaan Allah SWT. Jadi beliau mengatakan itu apa? Bahwasanya subhanallah, aku ini duwe murid-murid sing hebat rek. Iso ngeling singgasana atau kerajaan Bilqis dalam sekejap. Nah ini kan masya Allah, keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, dikasih seperti itu, kemudahan. Tapi kata beliau, kemudahan ini untuk apa? Dia berluani. Ini ujian untukku, katanya Nabi Sulaiman.
kemudahan ini sing tak oleh, yang saya dapatkan ini adalah ujian untukku. Ashkur am-akfur, aku bisa mensyukurinya atau aku mengingkarinya. Nah ini, maka kata guru kita, fa'adda sayyidina Sulaiman hadal amra minal ibtila. Maka keutamaan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau itu dihitung sebagai ujian dari Allah SWT kepada Nabi Allah Sulaiman. Nah itu ujiannya orang yang dimudahkan atau orang yang enak, ya. Nah, kayaknya kelihatannya enak atau banyak hartanya, itu adalah ujian yang lebih berat daripada kita. Kalau kita ya alhamdulillah yang kita syukuri cuma yang ada yang ada di rumah kita, yang ada di badan kita, yang kita miliki. Nah dari sini kalau kita melihat, ya kalau kita melihat kalau kita itu memang mau syukur temenan, insya Allah dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun kita itu tidak cukup untuk mensyukuri. Tenang, sampai coba mensyukuri badan sampai, mensyukuri nikmat mata, mensyukuri nikmat tangan, mensyukuri nikmat kaki, mensyukuri nikmat sampean bisa merasakan, bisa mendengar, bisa menghirup, ini bisa makan, bisa minum. Itu sampean syukuri. Ketika seseorang itu sibuk dengan apa yang ada dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia itu lupa dengan keluhan kepada Allah atas kekurangannya. Lali dengan kekurangannya. Nah, orang yang sibuk dengan bersyukur, sibuk ambil kenikmatan sini Allah tadi itu, maka dia itu akan lupa. Lama-lama dia lupa, tidak enak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sibuknya apa? Ya apa yuk? Caranya HP iki manfaat. Sampai dikai HP be Allah Subhanahu wa taala. Ya apa caranya HP iki manfaat? Sibuk dipikir tok. Ya apa caranya HP iki manfaat? Sekali gowo aku nang surga, gowo aku nang akhirat. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan Allah, menolong baginda Rasulullah. Mikir nang kono sampean, ini satu barang, satu benda. Benda yang mati, belum sampai dikasih ini. Mikir nang kono sampean. Kemudian sampai dikasih anak, belum tinggi lagi. Kasih istri, kasih anak, besar udah. Sibuk sampai wis. Terus sampai seperti itu. Sampai di sini nanti di kitab ini ada juga nanti. Ya, bahwasanya penyebab daripada orang itu disusahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak barang atau pemilikan yang mubadir. Barang-barang di omai sampai itu akses mubadir. Mubadir itu apa? Tidak bermanfaat. Makanya hantang butuh siji aja ke sampean. Ya apa caranya manfaat? Ya apa caranya manfaat? Nah sampai pikir itu. Sampai misalnya duwe sepeda, sampai misalnya di omah duwe TV, sampai duwe bantal, guling, kasur, apapun yang dimiliki, ketika itu semua disyukuri lupa sampean, takut sampean kepada Allah SWT. Ini Nabi Sulaiman dikasih ini takut, aku bisa syukur apa tidak ini? Aku tidak bisa syukur, tergelincir saya. Coba sampean kalau ngomong, lek jalur nak Allah tambahan, ya Allah sisi, aku dulu bisa syukuri. Kiranya aku bisa syukur kayak Allah. Nah ini ngono. Ya Allah aku bisa syukur kayak Allah ya Allah. Kiranya aku bisa syukur, ojo ya Allah, ojo ini. Sekiranya saya tak bisa syukur ya Allah, jangan kasih ya Allah. Ojo ya Allah. Nah ini akhirnya Abdul Haddad mengatakan, ya Allah, janganlah engkau beri aku sesuatu yang itu menjerumuskan. Itu jadi ujian. Beliau minta hindar dari dunia yang dapat mencelakakan beliau. Hindar kepada Allah SWT, minta perlindungan untuk dijauhkan dari dunia pemberian yang dapat mencelakakan beliau. Ya, jadi tidak semua apa yang diberikan oleh Allah SWT itu adalah kebaikan. Enggak. Tetapi ada tuntutan syukur kepada Allah SWT. Yang fakir, yang miskin, ada tuntutan bukan syukur, tapi sabar. Ya apa jalannya seseorang itu bisa sabar menerima ridho atas bagian ketentuan dari Allah SWT, dikasih seperti itu. Jadi semua kedua-duanya adalah ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling baik di antara mereka adalah yang selamat dari ujian kedua-duanya. Baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf
Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf ketika ditaruh di lubang, beliau selamat dari ujian. Ketika beliau ditaruh, dijadikan sebagai budak, beliau selamat. Ketika beliau ditaruh dalam penjara, beliau selamat. Sampai beliau ketika ditaruh di Allah SWT, kedudukannya diganti menjadi raja, selamat. Ini Nabi Yusuf. Terus sampai kondisi gak enak selamat, kondisi enak selamat. Sampai ketika itu diriwayatkan bahwasanya beliau Nabi Allah Yusuf ini ketika sudah jadi raja, tapi tiap harinya sering poso, atau bahkan dia meskipun tidak puasa makannya itu sedikit. Sampai mereka ini orang-orang tanya kepada Nabi Yusuf, ya Yusuf, engkau kenapa makanmu sedikit? Kenapa engkau membatasi makanmu? Sedangkan semua daripada harta ini ada di tanganmu, kamu pengendalinya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, aku takut kalau aku kenyang, aku tidak ingat kepada mereka yang jahit, yang lapar. Jadi beliau tidak pernah ngenyang perut, Pak. Yusuf tidak pernah ngenyang perut. Ini Nabi Yusuf. Nah seperti itu dunia. Seperti itu dunia, isinya hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, maka kita harus bisa membentengi diri kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat fitan, tempat ujian yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi makhluk-makhluknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita waktu yang barokah, umur yang barokah, harta yang barokah, dunia yang barokah, sehingga kita bisa mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di barzakh sampai di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesempitan, dari musibah-musibah, dari hal-hal yang dapat melukai hati kita, mengurangi iman kita, melemahkan keyakinan kita, dari hal-hal yang membuat kita itu enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang membuat hati kita tertutup, dari hal-hal yang menjadikan keadaan kita sengsara. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal tersebut, dari bahaya-bahaya tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan apa yang kita inginkan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa daripada apa yang sudah kita dapatkan, harta benda yang sudah kita dapatkan, dunia yang sudah kita dapatkan. Semoga diloloskan dari hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dipertanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa kita hidup. Sebelum kita masuk ke dalam barzakh sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan tersebut, manfaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.